Perkenalkan nama saya Perdana Silahi, saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi angkatan 2023 yang mana di sini saya akan mengerjakan tugas mengenai penjelasan dari dari rekayasa proses yang mana teman-teman harus mengetahui apa itu rekayasa proses. Mungkin gambaran yang bisa saya berikan ini seperti produk-produk seperti minyak goreng, kemudian ada plastik, bahkan obat-obatan yang diproduksi dalam skala besar. Itu merupakan melibatkan yang disebut dengan rekayasa proses. Nah, sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu rekayasa proses. Rekayasa proses adalah disiplin ilmu yang fokus pada desain, analisis, pengendalian, dan optimasi proses produksi. Yang artinya, rekayasa proses ini bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi bahan yang produk jadi secara efisien. Yang dimana nilai ekonomis dari bahan baku tadi itu naik dan tentunya ramah lingkungan. Memberikan gambaran sedikit mengenai dalam industri makanan seperti bahan baku seperti buah atau sayuran. Yang dimana jika diproses menjadi jus atau produk kalengan, semua langkah proses itu yang diatur sedemikian rupa agar produk itu menjadi produk jadi. Yang dimana akan dapat meningkatkan nilai ekonomis dari bahan baku tadi, sehingga dapat menambah nilai ekonomis dari bahan baku tadi, yang dimana dengan serangkaian proses pada proses pembuatan seperti jus buah atau jus sayur tadi bisa meningkatkan nilai ekonomis dan secara efisien melalui rekayasa proses tadi. Dan konsep utamanya dalam rekayasa proses ada beberapa konsep dasar yang sering digunakan. Yang pertama itu ada termodinamika dan perpindahan massa dan energi, kemudian ada kinetika reaksi. Nah, termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari energi panas dan kerja. Ini penting untuk mengatur suhu dan energi dalam suatu proses. Nah, karena setiap proses itu berbeda-beda suhu dan energi yang dibutuhkan, maka konsep termodinamika ini sangat penting karena dapat mempengaruhi berjalannya proses produksi nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah perpindahan panas dan energi, yang dimana bagaimana bahan perpindahan dalam suatu sistem seperti dalam proses pemurnian atau penyulingan, yang dimana ini dapat memindahkan massa, contohnya seperti proses destilasi maupun proses penyulingan, yang dimana dapat diubah menjadi energi. Nah, kemudian ada kinetika reaksi, yang dimana itu fungsi dasarnya itu sebagai memahami kecepatan reaksi kimia agar proses produksi berjalan dengan optimal. Maka dari itu tiga konsep dasar tadi merupakan yang sering digunakan dalam rekayasa proses agar dapat mengefisiensikan dari proses tadi. Nah, mari kita ambil contoh dari industri pengolahan kelapa sawit. Yang pertama dalam proses sawit ini adalah proses buah sawit direbus dan untuk memudahkan proses pemisahan minyak. Yang kedua ada pemerasan dan untuk mengekstraksi minyak kasar dari buah sawit. Kemudian ada minyak kasar ini melalui proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran. Nah, terakhir minyak disaring agar siap menjadi minyak sawit murni yang digunakan sehari-hari. Itu merupakan gambaran sedikit dari saya mengenai proses pembuatan minyak dari sawit. Nah, di mana setiap proses ini memerlukan perhitungan yang cermat agar minyak yang dihasilkan berkualitas baik dan proses produksinya tetap hemat biaya. Tentunya hal ini akan membantu dalam proses efisiensi dan membuat kualitas minyak lebih tinggi lagi. Nah, mengapa rekayasa proses itu penting? Karena tanpa rekayasa proses seperti pabrik yang saya contohkan tadi, pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, itu akan kesulitan menghasilkan produk dengan jumlah yang besar secara cepat dan mudah. Nah, rekayasa proses ini dapat membantu industri mengurangi limbah, biaya produksi, dan penggunaan energi. Selain itu, berperan besar dalam produksi makanan atau dalam industri lain, yang dimana dalam pabrik itu menghasilkan produk yang besar. Nah, jika tidak dihitung dalam suhunya, dalam prosesnya perpindahan panas dan termodinamikanya, maka itu akan dapat merugikan atau membuat produk tadi menjadi
kualitas yang buruk. Maka dari itu rekayasa produksi di sini sangat berperan penting dalam sebuah proses pembuatan suatu produksi dalam skala besar tadi. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan rekayasa produksi. Saya Perdana Silahi dengan NIM D1C1 23060. Terima kasih.